kami dapat memenangi pelajaran pada hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang terlibat dalam hidup menggereja. Terlibat dalam hidup menggereja. Namun sebelum itu ibu cek dulu lagi. Kani, Ada Ibu. Pino, Ada Bu. satu kelas apakah semua hadir? Semua ada Ibu. Ya baik, semua hadir hari ini. Terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang terlibat dalam hidup menggereja. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, agar anak-anak dapat menceritakan kembali kisah para rasul. Dan yang kedua, anak-anak dapat menceritakan kembali, dapat menjelaskan bidang-bidang hidup menggereja. Yang berikut, agar anak-anak dapat menjelaskan alasan adanya bidang-bidang hidup menggereja. Yang terakhir, anak-anak dapat menggambarkan profil kehidupan menggereja bersama teman-teman di lingkungan gerejanya. Nah, anak-anak, sekarang dalam hubungan dengan pelajaran kita hari ini tentang terlibat dalam hidup menggereja. Sebagai anggota gereja, kita perlu terlibat dalam berbagai kegiatan gereja. Jenis kegiatan gereja apa saja yang anak-anak tahu? Coba. Ya, Tino. Mengikuti perayaan Ekaristi, mengikuti KOR, katekese, dan pembinaan sambut baru. Iya, yang lain? Kegiatan-kegiatan gereja apa saja yang anak-anak ikut? Noi. Sebutkan. Mengikuti perayaan Ekaristi, misa, KOR, katekese, pembinaan sambut baru. Iya. Siarake Buang Maria. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu mengajak anak-anak untuk mengamati gambar-gambar yang ada di layar. Silakan. Ada gambar 1, ada gambar 2, gambar 3. Perhatikan gambar-gambar yang ada di layar. Sudah? Sudah. Baik. Kalau sudah lihat, sekarang ada beberapa pertanyaan dalam hubungan dengan gambar-gambar tadi. Yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tadi? Di gambar tadi. Ya, Fani. Pastor atau imam, umat, Kristina, Ya. lektor, pemasmur, anggota KOR. Iya, tepuk tangan untuk ya, Mistina. Iya, tepuk tangan. Nomor berikut. Sebutkan beberapa kegiatan dalam gereja Katolik. Ya, Tani. Perayaan Ekaristi, Ya. katekese, baru lingkungan, pembinaan sambut baru. Iya, tepuk tangan. Ya. Beberapa kegiatan dalam gereja Katolik seperti apa? Perayaan Ekaristi, KOR, katekese, ibadah kelompok, pembinaan sambut baru, doa rosario. Iya, tepuk tangan. Nomor berikut. Sebutkan kegiatan gereja yang kalian ikuti, yang pernah anak-anak ikuti. Seperti apa? Yang lain? Tidak pernah ikut? Pino? Ya. KOR atau KOR, lektor, pemasmur, Ya. perayaan Ekaristi, pembinaan sambut baru. Iya. Yang lain? Pernah ikut kegiatan gereja apa? Seperti apa saja? Ya. Oke. Pemasmur, kalau umat, mengikuti perayaan Ekaristi,
Yang pertama, bagaimana umat pada zaman para rasul terbentuk? Nomor 2, kegiatan apa saja yang dilakukan umat pada zaman para rasul? Nomor 3, apakah kegiatan gereja zaman sekarang masih ada hubungan dengan kegiatan umat pada zaman para rasul? Silakan diskusikan dalam kelompok. Sudah? Sudah. Iya. Kalau sudah selesai, sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, silakan. Yang nomor 1, bagaimana umat pada zaman para rasul terbentuk? Umat pada zaman para rasul selalu bersatu berkumpulan untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Nomor 2, kegiatan apa saja yang dilakukan umat pada zaman para rasul? Mereka memberi diri dibaptis. Mereka berkumpul dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka selalu bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nomor 3, apakah kegiatan gereja zaman sekarang masih ada hubungan dengan kegiatan umat pada zaman para rasul? Ya, masih ada hubungan seperti perayaan Ekaristi, doa rosario, pembinaan iman anak, katekese, pembinaan sambut baru, ibadat kelompok, latihan kor. Iya, kita tepuk salut untuk kelompok 1, tepuk salut. Salut, 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 salut. Iya, silakan kelompok 2. Tanya nomor 1, bagaimana umat pada zaman para rasul terbentuk? Umat pada zaman para rasul selalu bersatu, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nomor 2, kegiatan apa saja yang dilakukan umat pada zaman para rasul? Mereka memberi diri dibaptis, mereka berkumpul dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka selalu bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nomor 3, apakah kegiatan gereja zaman sekarang masih ada hubungan dengan kegiatan umat pada zaman para rasul? Ya, masih ada hubungan seperti perayaan Ekaristi, doa rosario, pembinaan iman anak, katekese, pembinaan sambut baru, ibadat kelompok, latihan kor. Iya, terima kasih, tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong, terima kasih yes. Iya, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil presentasi kami. Nomor 1, bagaimana umat pada zaman para rasul terbentuk? Umat pada
zaman pada rasul selalu bersatu berkumpul untuk mengucapkan roti dan berdoa. Kedua, kegiatan apa saja yang dilakukan umat pada zaman para rasul? Mereka memberi diri untuk dibaptis. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk mengucapkan roti dan berdoa. Mereka selalu bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nomor 3, apakah kegiatan gereja zaman sekarang masih ada hubungan dengan kegiatan umat pada zaman para rasul? Ya, masih ada hubungannya. Seperti perayaan Ekaristi, doa rosario, pembinaan iman anak, katekese, pembinaan sama baru, ibadah kelompok, dan latihan sekolah. Iya, kita tepuk salut. Salut, 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 salut. Ya, silakan. Terima kasih untuk semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi, anak-anak, ada banyak kegiatan pada zaman sekarang yang ada hubungannya, tadi masih ada hubungannya dengan kegiatan gereja umat pada zaman para rasul. Yaitu, kegiatan itu seperti apa? Perayaan Ekaristi atau kita sebut misa. Kemudian Doa rosario, apa? Latihan kor. Kemudian ada ibadah lingkungan, ada pembinaan sama baru, siaran gereja, katekese di lingkungan. Iya. Nah, anak-anak, jadi mari sekarang kita sama-sama akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ada banyak kegiatan gereja Katolik. Di antaranya yang seperti tadi anak-anak sudah jawab, yaitu ada perayaan Ekaristi, ada doa Rosario, latihan kor, katekese, pembinaan sama baru, siaran ada pendampingan iman anak, ada pendampingan remaja, ada kunjungan Jadi sebagai orang Katolik, maka anak-anak juga perlu terlibat dalam kegiatan gereja. Anak perlu terlibat. Seperti apa kegiatan-kegiatan yang perlu anak-anak ikut? Seperti pembinaan iman atau pembinaan sambut baru. Ya. Kemudian ada latihan sekolah, mencari direktur, menjadi pengasuh, menjadi pimpinan atau pemuda. Jadi anak-anak dapat belajar dari umat gereja perdana atau gereja pada zaman para rasul. Itu seperti mereka selalu bertekun dalam pengajaran, memecahkan roti dan berdoa bersama, bersekutu, sehati, sejiwa, hidup bersama secara rukun dan damai. Mereka selalu memberikan pelayanan kepada sesama yang menderita sebagai bentuk kesaksian imannya. Nah, anak-anak, sekarang kita ada evaluasi. Yang pertama, ada soal-soal yang perlu anak-anak kerjakan. Ya. Tulis di buku tugas, masing-masing tulis di buku tugas. Ya, nomor 1. Nomor 1. Bagaimana umat pada zaman para rasul dapat terbentuk? Nomor 2. Apa saja kegiatan gereja pada zaman para rasul? Nomor 3. Sebutkan beberapa kegiatan gereja yang dapat diikuti anak-anak. Ada aksi, yaitu tulislah pengalaman pribadimu dalam mengikuti kegiatan gereja di sekolah seperti latihan kor. Nanti tugasnya akan dikumpulkan pelajaran kita minggu depan.
Sampai di rumah jangan lupa kerja tugas ya. Nah, anak-anak, dengan demikian pelajaran kita pada hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan doa penutup. Kita semua berdiri. Masih semangat? Oke, Pino silakan pimpin kita dalam doa. Sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sedarkanlah kami untuk dapat terlibat dalam berbagai kegiatan gereja pada zaman sekarang. Kami mohon ampun atas segala kemalasan kami untuk terlibat dalam berbagai kegiatan gereja, baik di lingkungan tempat kami tinggal maupun di sekolah. Amin. Dalam Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat